Oke, selamat datang kembali di channel PHP Penyuluh Hukum Pertama. Ya, bersama saya Dewa dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Sekarang sudah episode kelima, tidak terasa. Saya ingin berbagi informasi mengenai narkotika dan bahayanya ya. Bahaya narkotika ini penting sekali, materi ini untuk kita semua kembali mengingatkan secara terus-menerus mengenai bahaya narkotika ini. Ya, sebenarnya saya mau ngupload ini pada saat Hari Narkotika Internasional ya, tapi berhubung satu dan lain hal jadi baru bisa buat konten sekarang. Oke, kita lanjut. Ya, sebenarnya pemerintah sudah sangat concern ya mengenai narkotika ini. Rencana aksi nasional telah dikeluarkan tentang penguatan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini program BNN, namanya P4GN ya. Jadi pencegahan dan pemberantasan. Apa yang dicegah dan apa yang diberantas itu adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ini dikeluarkan pada 28 Februari 2020 lalu, rencana aksi ini, dan ditujukan kepada 10 pejabat negara, mulai dari menteri, sekretaris kabinet, hingga gubernur dan bupati wali kota di tingkat terendah. Ya, ini rencana aksi nasional ya, jadi kita semua wajib ikut mendukung. Selanjutnya, pengertian narkoba dan narkotika. Ya, ini bahasa banyak yang bertanya-tanya ya. Narkoba, narkotika itu apa sih? Ya, narkoba itu sebenarnya untuk kampanyenya BNN ya. Terminologi narkoba itu untuk mengkampanyekan bahaya narkotika. Jadi narkoba itu panjangannya narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba ya. Ini untuk memberikan kesan dan pesan bahwa yang dikategorikan narkoba itu adalah sesuatu yang ilegal dan berbahaya untuk kampanye. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pengertian narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, jadi narkotika itu kata kuncinya adalah zat atau obat yang berasal bisa dari tanaman atau bukan tanaman. Cara pembuatannya bisa sintetis atau semi sintetis. Ya, nanti pengertiannya bisa dibahas di belakang, ada materinya lagi. Dan dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran. Ini dapat menyebabkan penurunan. Ini bisa penurunan atau perubahan kesadaran. Ini atau, jadi tidak harus semuanya ada efeknya seperti ini. Bisa salah satu, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Nah, ini yang paling penting, dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini kalau sudah masuk ciri-ciri ini, zat atau obat tersebut
tapi bisa dikategorikan narkotika menurut undang-undang ini. Selanjutnya, tadi di P4GN itu ada namanya prekursor narkotika. Apa itu prekursor narkotika? Yaitu adalah zat atau bahan pemula. Ini bahan-bahan untuk pembuatan narkotika tadi. Ya, ini bahan-bahan dasarnya itu namanya prekursor narkotika. Oke, lanjut. Ya, narkotika itu berdasarkan risiko ketergantungannya. Ini dibagi 3 ya, 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Ini golongan 1 ini golongan tertinggi. Ini resiko ketergantungannya sangat tinggi. Hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ataupun medis. Ya, medis itu tidak digunakan. Sampai saat ini tidak digunakan. Itu nama golongan 1 narkotikanya. Contohnya itu amfetamin, opium, metamfetamin, ganja, heroin, dan khat. Golongan 2 ini digunakan. Ini bedanya sama golongan 1. Yang golongan 2 ini digunakan sebagai pilihan terakhir, tapi ya ini digunakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan dan terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Boleh digunakan tapi sebagai pilihan terakhir. Ini contohnya adalah metadon, dextromoramida, betidin, morfin, dihidroetrofin. Selanjutnya, golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi. Ini yang lazim digunakan ataupun tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta punya potensi yang ringan ya, untuk mengakibatkan ketergantungannya itu masih ringan. Jadi ini dipakai untuk pengobatan dan terapi. Contohnya narkodein, buprenorfin, dan kodein. Ya, ini kira-kira contohnya. Selanjutnya, ya ini dampak yang terjadi apabila teman-teman atau siapa saja menggunakan narkoba ya. Ini yang terjadi pada manusia. Pertama, organ tubuh menjadi rusak. Narkoba itu mengakibatkan banyak gangguan dan kerusakan organ tubuh. Jadi organ tubuh itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, yang kedua, perubahan sikap dan mental. Mengalami kegelisahan, lemahnya motivasi, dan cenderung bersikap antisosial. Ya, sudah organ tubuh rusak, terus mentalnya juga rusak. Lalu otomatis yang ketiga, masa depan jadi suram. Ya, ini kesempatan belajar hilang, karena apabila ketahuan itu pasti kita di drop out ya, dari sekolah, dari perguruan tinggi, dipecat dari pekerjaan. Ya, itu masa depan sudah pasti suram. Yang keempat, berpotensi terjerumus tindak kriminal. Ya, ini sangat berpotensi pecandu narkoba untuk melakukan tindakan kejahatan, kekerasan, dan pengerusakan. Itu akibat kuatnya rasa ketergantungan untuk terus mencari lagi dan lagi. Yaitu kalau tidak dapat, itu bagaimanapun caranya dia harus cari lagi barang itu, narkoba itu ya. Selanjutnya tuh dampaknya bisa terkena pidana. Yang tadi itu yang pidananya bisa penjara hingga vonis mati. Terpidana akan dipenjara hingga vonis mati jika terbukti menjadi bagian dari jaringan peredaran. Ini hanya pengedar yang dikenai pidana ini. Lalu selanjutnya, terakhir ini yang paling parah adalah kematian. Ya, narkoba itu bisa
berujung ke kematian apabila tidak dicegah, ditanggulangi sebelum overdosis. Pemakaian narkoba ini nanti lama-lama dosisnya akan semakin tinggi, jadi berlebihan, dan dalam jangka panjang itu ujung-ujungnya ya kematian. Ya, jadi ini setidaknya 6 dampak yang bisa dialami apabila memakai narkoba. Selanjutnya ada juga kerugian ekonomi. Ini adalah grafiknya. Data ini diambil dari tahun 2008 sampai 2015 saja sudah begini kerugian ekonomi negara kita, yaitu 2008 itu 32T, 2011 naik lagi 48T, 2014 63T, dan terakhir 65T. Ini meningkatnya luar biasa ya. Dan rata-rata konsumsi pemakai narkoba itu sekitar 10,8 juta per orang per tahun. Wah, ini bisa beli motor ini. Kalau kita nggak, ini ya pakai narkoba bisa beli motor. Bisa beli motor, bisa beli macam-macam ini. 10 juta ini kan tidak sedikit ya. Ya, nilai aset sitaan jaringan sindikat narkoba selama tahun 2015 saja tuh sebanyak 85 miliar. Itu banyak, berupa mobil, motor, tanah, rumah, ruko, apartemen, pabrik, perhiasan, uang tunai, rekening, barang atau jasa. Ini sitaannya sampai 85 miliar. Ya, ini bagus sekali kalau bisa sampai begini disita kan untuk negara, bagus. Selanjutnya ya, sanksi. Kita lanjut ke sanksi sekarang. Tadi kita sudah singgung dampaknya. Sanksi itu bagi pengedar ya. Sekarang kita jelaskan lebih gamblang lagi bahwa sanksi itu bagi pengedar yaitu orang yang mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjualbelikan, mengekspor impor narkotika tanpa izin pihak berwenang. Ya, ini yang tanpa izin ya. Kalau ada izinnya itu legal namanya. Itu petugas mungkin kan, petugas kesehatan dan yang lain-lain yang berizin. Ya, ini tanpa izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 sampai 20 tahun, pidana penjara, bahkan bisa sampai pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Itu pun tergantung sanksinya ini tergantung dari jenis dan banyaknya narkoba yang diedarkan, disalurkan atau diperjualbelikan. Ini bervariasi sekali. Dasar hukumnya itu pasal 111 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tadi tentang narkotika. Yaitu ada di sana. Sangat bervariasi ini, tergantung jenis dan banyak narkotikanya. Selanjutnya, itu sanksi bagi pengedar. Dan sekarang untuk pecandu atau penyalahguna itu kita cari tahu dulu pengertiannya. Pecandu narkotika itu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan dan narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Jadi yang dinamakan pecandu itu orang yang menyalahgunakan narkotika dan mengalami ketergantungan. Sudah mengalami ketergantungan, namanya pecandu. Itu baik secara fisik, secara tubuhnya itu ketergantungan, maupun secara psikis, secara dalam dirinya, mentalnya itu sudah ketergantungan. Yang kedua itu ada istilahnya penyalahguna. Penyalahguna itu adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi semua yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ini namanya penyalahguna. Ini pengertian ini ada di pasal 1
ayat 13 dan ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya, nah ini dia perbedaannya antara pengedar dan pecandu atau penyalahguna. Kalau pengedar tadi ada sanksi pidana yang menanti. Kalau pecandu, penyalahguna ini wajib mendapatkan rehabilitasi. Dia direhabilitasi kalau pecandu atau penyalahguna ini, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ini diatur dalam pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika tadi, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini bunyi pasalnya. Jadi tidak disanksi pidana ini dianggap korban pecandu atau penyalahguna ini, karena dia hanya berdampak pada dirinya sendiri ya. Kalau pecandu sama penyalahguna ini beda, lain halnya dengan pengedar. Pengedar itu dampaknya lebih luas, dampak perbuatannya. Jadi dia dikenakan sanksi pidana. Ini menurut Undang-Undang 35 tahun 2009. Ya, rehabilitasi tadi itu kan dibagi medis dan sosial. Ini pengertiannya. Kalau medis itu adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, yaitu yang medis. Jadi bagaimana caranya secara medis itu pecandu itu lepas dari narkotika, yaitu rehabilitasi medis. Kalau yang rehabilitasi sosial itu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika tadi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial ini lebih ke bagaimana pembinaan kepada mantan pecandu narkotika itu agar dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Ya, ini pengertian ini diambil dari pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 Undang-Undang 35 2009. Selanjutnya ya ada kewajiban melapor. Ya, ini wajib melapor bagi pecandu narkotika apabila belum cukup umur, diwakili oleh orang tua atau wali untuk melaporkan kepada puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi dia untuk segera direhabilitasi. Jadi kalau belum cukup umur itu orang tua atau wali yang melaporkan. Nah, kalau untuk pecandu narkotika yang sudah cukup umur, wajib melaporkan dirinya sendiri atau bisa juga dilaporkan oleh keluarganya. Tempat pelaporannya sama untuk direhabilitasi. Ini pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ya, sekarang kita masuk ke slogan tagline terbaru dari BNN. Ini adalah saran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang bukan larangan lagi, jangan pakai narkoba, say no to drugs dan apa yang dulu itu. Sekarang bersifat ajakan. Ya, mari hidup 100% sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Ya, itu kan dimulai dari sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Ya, kita bahas satu persatu ya. Sadar itu maknanya menikmati hidup dengan sadar akan internal diri sendiri, sadar diri maupun sadar dengan sekitar. Yang kedua, sehat, menikmati hidup dengan pola hidup sehat, dimulai dari bagian terkecil, pola makan, pola tidur, dan pola hidup yang baik.
Ini sehat. Selanjutnya yang ketiga tuh produktif. Setelah sadar, setelah sehat, jadi bisa menghasilkan karya dalam bidang apapun yang kita jalani. Produktif ya, mau olahragawan itu produktif, mau kita sebagai pekerja produktif, kita sebagai seniman produktif menghasilkan karya-karya. Yaitu yang lanjut lagi keempat yang kita capai, tujuan kita tuh tentu bahagia. Itu tujuan akan tercapai. Dan pastinya dengan yang kelima, tanpa narkoba. Jadi semua ini bisa tercapai apabila kita tanpa narkoba, menjauhi narkoba, melakukan upaya P4GN tadi. Jadi untuk hidup 100% sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Ya, itu saja sedikit yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa mengingatkan untuk kita semua tentang narkotika dan bahayanya dari narkotika tersebut. Jadi kita bisa lebih aware, lebih concern lagi, lebih memperhatikan sekitar, keluarga kita, teman-teman kita, dan bisa lebih proaktif lagi dalam upaya membantu pemerintah dalam P4GN itu, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.